zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Isa Allah angkat ke langit. Wa ma qataluhu, dan gak Nabi Isa itu dibunuh. Wa ma salabuhu, dan gak Nabi Isa itu disalib. Tapi Allah berangkatkan ke langit, diangkat ke langit Nabi Allah Isa alaihi salam. Terus seketika itu lama gak ada utusan Allah. Maksiat di dunia mengundang murka Allah, mengundang bencana musibah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghentikan rahmat mata, pandangan mata misal. Ketika Allah Subhanahu wa taala enggak berikan nikmat pendengaran telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan aturan-aturan yang harus ditaati, yang harus dijalani. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Abdul Rahim, mudah-mudahan sehat afiah, qabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antum jamaah pengajian Asyifa mudah-mudahan jadikan waladun soleh, anak yang bakti kepada kedua orang tua, manfaat ilmu berkah, digabul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang nanti akan dikumpulkan bersama apa yang dia cinta. Kalau senang maksiat, ia kumpul ke akhirat mendapat siksa. Kalau senang ibadah, ia kumpul di akhirat mendapat kesenangan, kebahagiaan. Di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim pertama manusia yang ngerti Allah. Nabi Ibrahim mencari tahu siapa yang menciptakan dunia ini. Terus Allah perlihatkan ada seekor burung dipotong 3 bagian, ditaruh di gunung sebelah sana, ditaruh di sebelah sana, terus Allah satukan kembali, burung itu hidup lagi. Sehingga Nabi Allah Ibrahim berpikir, oh ini ada yang menciptakan alam, maka disebut Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah. Di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Isa Allah angkat ke langit. Wa ma qataluhu, dan gak Nabi Isa itu dibunuh. Wa ma salabuhu,
Dan enggak Nabi Isa itu disalib. Tapi Allah berangkatkan ke langit, diangkat ke langit Nabi Allah Isa alaihi salam. Terus seketika itu lama enggak ada utusan Allah. Nah, maksiat di dunia ngundang murka Allah, mengundang bencana musibah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghentikan rahmat mata, pandangan mata misal. Ketika Allah Subhanahu wa taala enggak berikan nikmat pendengaran telinga. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri susah tangan, beri susah kaki, hati apa segala macam enggak bisa khusyuk dalam ibadah, berarti Allah ngangkat rahmat. Seperti itu ketika Nabi Allah Isa Allah angkat ke langit. Dan terus innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dikatakan yang Allah salawatin dari zaman Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, sampai Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Allah Isa. Lahir Nabi Muhammad ketika itu 12 Rabiul Awal, dikatakan itu awal rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah adakan. Lahir Nabi. Nabi lahir udah dikhitan, udah dalam keadaan sunat. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir bayi itu, tangan Nabi nunjuk ke atas. Nabi bayi itu ketika bayi katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dipersaksikan ibunda Rasul Sayyidah Aminah radhiyallahu anha ketika itu. Nabi berkata, Nabi, seorang akan dikumpulkan nanti setelah di akhirat nanti, setelah mati, setelah ketemu ajal, setelah masuk ke alam barzah. Awal pertama, bagaimana seorang itu di akhirat mendapatkan apa kesenangan, apa kesusahan dari nasihat Rasulullah. Ikuti alim al-ulama yang ngerti jalan-jalan kebaikan, yang mana ketika sholat meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, meminta ditunjuki jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang membawa ketenangan dalam ibadah, kekhusyuan dalam ibadah, tumaninah. Yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan seorang itu kebahagiaan di dunia, bukan kesusahan, tergantung bagaimana niat. Bagaimana seorang itu melihat apa-apa yang manfaat untuk mata, mendengar apa-apa yang manfaat untuk telinga, dan berjalan kemana tempat sesuai kebutuhan. Membuang air ke kamar mandi, udah masuk kamar mandi, udah nggak usah banyak ngelamun, langsung keluar. Nah itu dikatakan nggak memubazirkan waktu, yang dikatakan kalau kita memubazirkan waktu termasuk perbuatan iblis, perbuatan syaitan, akan dikumpulkan ikhwanus syaitin, menjadi temannya setan. Kalau ngebuang-buang waktu nggak sesuai apa kebutuhan. Almar'u ma'aman ahab, dikatakan Nabi, karena seorang itu menjaga kaki, menjaga tangan, ngikutin orang yang ngikuti orang sebelumnya sampai mazhab al-Imam Syafi'i, sampai sahabat Rasulullah di zaman sahabat Nabi Muhammad di zaman Rasulullah, sampai melihat bagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad faqad ahabbani. Nah, ini mendapat cinta Nabi Muhammad. Yang dikatakan seorang akan berkumpul dengan apa yang dia suka, mendapat cinta Nabi Muhammad orang ini, faqad ahabbani, kata Rasulullah. Siapa menghidupkan sunnah itu, ngerti ngejaga pandangan mata, ngerti apa yang didengar telinga, dijaga dari apa perkara-perkara yang haram, dijauhkan dari telinga. Segala macam apa ada tuh
apa dangdutan lah, jaga joget, apa yang buang-buang waktu segala macam, apa yang enggak manfaat, apa mainan HP, apa segala macam kata wa kata. Karena itu kalau terus dikerjakan seorang itu berarti membuang-buang waktu yang bukan waktu seharusnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan rugi akhirnya telinga orang ini mendapat azab di akhirat nanti. Itu dikatakan ditusuk besi panas itu telinga. Nauzubillah min zalik. Hadid di neraka itu Allah persiapkan. Zakum buah. Terus dhari dikatakan kayak itu apa namanya? Nanas itu tapi di neraka api. Itu dimakan orang yang apa mungkin enggak bisa menjaga hati sehingga mengucap apa-apa yang enggak manfaat, enggak bisa menjaga hati sehingga melihat apa yang enggak manfaat, yang enggak bisa menjaga hati sehingga mendengar apa-apa yang enggak manfaat. Akhirnya di dunia berkumpul dengan kerugian, bukan berkumpul dengan kebaikan. Yaitu apa kebaikan di saat melihat seorang yang orang itu pernah melihat orang sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang qala Rasul Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan nanti dengan apa yang dia cinta. Kana ma'i fil jannah kata Nabi, akan berkumpul orang itu akan bersamaku di surga. Dikatakan Rasulullah yang menghidupkan man ahya sunnati, yang menghidupkan sunnahku. Salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah. Sunnah Nabi Muhammad, sunnah muakkad. Jadi Nabi enggak pernah salat enggak berjamaah, tapi bukan wajib berjamaah. Sunnah muakkad yang selalu Nabi kerjakan. Tarawih di waktu bulan Ramadan. Jangan tinggalkan tarawih. Kenapa? Karena enggak cukup nanti puasa di pagi hari itu. Enggak cukup bekal puasa. Kapan bekal itu dibawa, Bib? Ketika mati di akhirat nanti. Apa yang dibawa bekal? Punya bekal apa sekiranya? Banyak melakukan perbuatan dosa manusia begitu. Maka tarawih jangan sampai ditinggalin begitu. Bukan wajib, tapi dikerjakan tarawih itu. Id giliran id rame, id udah waduh rapi ya. Tapi tarawih diperhatikan. Karena itu dikatakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merhatiin udah langsung Allah berikan al-jannah. Qala Rasulullah yang katakan Nabi Muhammad kana ma'i fil jannah. Karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Faqad ahabbani dikatakan Rasulullah. Mendapat kecintaan Nabi Muhammad, dicinta Rasulullah. Kenapa dikatakan Rasulullah akan berkumpul dengan apa yang dicinta, kesenangan hati. Bagaimana rusaknya mata? Karena enggak senang apa-apa yang halal yang dipandang mata. Bagaimana rusaknya telinga? Karena enggak senang apa-apa yang halal yang untuk telinga. Jadi memang kesenangan orang ini enggak senang yang benar-benar, senang yang rusak. Nah itu rugi. Wa minal khasirin dikatakan. Wal asri Allah bersumpah, disumpahi, dikutuk, mendapat laknat, mendapat azab, mendapat susah dunia. Innal insana lafi khusrin. Sungguh mereka wahai Muhammad wahai Rasul mendapat kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang dikatakan Nabi tadi, yang cinta kepada agama, yang cinta kepada menjaga diri iman, menjaga pandangan mata, menjaga hati supaya enggak terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa. Manusia selalu salah manusia makhalul khata, tempatnya salah, wanisian dan dosa, tempatnya salah dan kesalahan manusia. Ya, tapi karena Nabi Muhammad rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang Allah beri athar Rasul yang sehingga sampai kepada mata kita, kepada pendengaran telinga kita, kepada hati, sehingga hati menjadi selamat. Qalbin salim, mendapatkan hati yang dirindu surga, amin. Mendapatkan kesenangan di dunia, amin. Gak susah apa dalam memikirkan sesuatu, Allah selalu beri jalan. Setiap salat minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Enggak seperti jalan orang-orang yang sesat. Yudas ini perumpamakan Allah seperti Nabi Allah Isa, terus disalib Yudas.
Nabi Allah Isa Allah angkat ke langit. Wa ma qataluhu, dan tidaklah terbunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan enggak disalib Nabi Allah Isa alaihi salam. Walakin yusabbihu lahum. Tapi Allah seumpamakan Yudas itu wajahnya seperti Nabi Allah Isa dilihat orang-orang Nasrani ketika itu. Dan terus rahmat Allah 12 Rabiul Awal, ya sekitar 1000 tahun, hampir 1000 tahun baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Lah kita di zaman 1440 sekian Hijriah setelah Nabi wafat. Kita ini umat akhir zaman. Salat yang lain daripada salat sebelum kita dahulu. Khusyuknya lain, keutamaannya lain. Sahabat Nabi Muhammad, lihat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai Rasulullah katakan al-mar'u ma'aman ahab di hadapan sahabat itu. Khulafa'ur Rasyidin yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ketika itu wafat Nabi. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala murka ketika Nabi Allah Isa Allah angkat ke langit. Dan begitu pula ketika hati seorang kosong akan iman kepada Allah, enggak jaga pandangan mata, enggak jaga pendengaran telinga, berarti siap Allah beri murka seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa amilu shalihat, kecuali orang yang iman dikatakan enggak dapat kutukan Allah, enggak dapat susah di dunia. Wa tawassaw bil haq, terus orang ini enggak pernah bohong, menyampaikan apa yang benar, sesuatu yang benar berat. Qulil haq walau kana murran, dikatakan berat menyampaikan apa-apa yang benar ini. Tapi orang itu, orang yang bawa iman, bisa orang itu. Karena kata Tuhan Allah. Karena menjaga mata. Dan apa yang dihati-hatikan selama hidup di dunia diperhatiin. Ngerti Allah. Ada setan ngerti Allah, aman. Ada segala macam kesusahan ngerti Allah, dibuat mudah. Ada sesuatu yang berat ingat Allah menjadi ringan. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an. Andai mengingat Allah, seorang ini benar ingat Allah, Allah enggak akan buat yang berat itu menjadi berat, akan menjadi ringan. Yang susah enggak akan menjadi susah, akan Allah mudahkan. Nah, itulah yang dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, cinta, hablum minallah. Allah beri kecintaan itu, Allah kabul hajat orang-orang itu. Hajat-hajat orang itu. Wa hablum minan nas, terus dikatakan al-mar'u ma'aman ahab. Rasulullah katakan seperti itu. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan nanti dengan apa yang dia cinta. Kebiasaannya apa nih? Bohong, wah munafik. Tukang bohong, ingkar janji, munafik. Gak amanah, pengkhianat, munafik. Na'udzubillah. Tapi sedek, jujur, dijaga mulut. Itu bahaya. Tukang bohong ini bahaya. Tergolong orang munafik. Berarti akan berkumpul di akhir dengan orang munafik di neraka jahanam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dikatakan mendapat satu lembah dan neraka jahanam orang-orang munafik. Nah, itulah kerugian yang didapatkan orang karena di dunia enggak senang. Di dunia enggak senang ibadah, di dunia senang maksiat, di dunia enggak menjaga mata dari kesenangan yang baik-baik, tapi kesenangan apa yang buruk-buruk. Enggak menjaga telinga dari kesenangan yang baik-baik, tapi senang apa-apa yang buruk. Akhirnya begitulah. Di akhirat tersesat, enggak mendapatkan kebahagiaan. Nabi Ibrahim terus meminta kepada Allah, doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kenapa kok sabu jagat? Dunia senang, duha dikerjakan, sunnah Nabi Muhammad, fijofulil tahajud dikerjakan, salat setelah yang wajib, salat tahajud itu seutama ibadah. Nah, itulah keutamaan yang ada di diri Rasulullah sehingga kita ini mendapat keberkahan Nabi insyaallah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.